Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nabila, NIM 1218058, mata kuliah Studi Fatwa DSN kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerapan fatwa DSN dalam peraturan pasar modal syariah. Yang pertama, pengaturan pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU/PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU/PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan berbasis fikih muamalah. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Untuk kegiatan pasar modal syariah, BAPEPAM sebagai pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah menerbitkan keputusan Ketua BAPEPAM LK nomor Kep/130/BL/2006 dan nomor Kep/131/BL/2006 telah menerbitkan suatu paket regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah dan Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dalam lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep/130/BL/2006 tanggal 23 November 2006, Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Kemudian, penyerapan fatwa DSN dalam peraturan pasar modal syariah. Penyerapan fatwa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pasar modal syariah lebih merupakan bentuk operasional atau bentuk penerjemahan dari isi ketentuan fatwa. Maksud dari bentuk operasional yaitu dalam pembuatan aturan fatwa DSN MUI menjadi pedoman atau rujukan dalam pembuatan aturan, sehingga keberadaan fatwa menjadi keharusan dalam penyusunan aturan, bahkan apabila fatwa tersebut dilegitimasi undang-undang, maka fatwa tersebut menjadi hukum positif yang mengikat. Dan maksud dari bentuk penerjemah yaitu isi dari fatwa tersebut dipindahkan ke dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan tanpa mengubah arti dan maksud dari fatwa tersebut. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Sampai saat ini terdapat 17 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah: pertama, fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Berdasarkan penjelasan di atas,
Dijelaskan bahwa penyerapan fatwa oleh OJK sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 70/DSN MUI-6/2008 tentang penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk. Fatwa tersebut diserap ke dalam peraturan OJK. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI-4/2001 penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Fatwa tersebut diserap ke dalam peraturan OJK yang isi muatan adalah jenis reksadana syariah. Yang ketiga, fatwa tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal syariah diserap dalam peraturan OJK yang berupa ijarah, kafalah, mudharabah, wakalah, dan musyarakah. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa dalam pembuatan peraturan otoritas jasa keuangan tidak bisa lepas dari fatwa DSN MUI, dan itu terbukti dengan adanya beberapa peraturan OJK yang pembuatannya menyerap fatwa dari DSN MUI. Adapun pola penyerapan yang digunakan OJK adalah bentuk penerjemah dari isi ketentuan fatwa. Maksudnya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa diterjemahkan atau dijelaskan dari yang bersifat umum dijelaskan ke bentuk yang lebih operasional, sehingga nantinya dari aturan tersebut bisa diterapkan pada kegiatan operasional suatu lembaga keuangan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.